Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi, dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Dan hari ini saya berada di rumah seorang kolektor terpenting di negeri ini. Anda pasti tahu namanya karena sangat terkenal beliau ini, yaitu Oi Hongjin, Dr. Oi Hongjin, tapi brandingnya adalah OHD. Nah, ini orang seni rupa pasti mengenal tokoh satu ini. Makin tua, makin menjadi, tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Nah, kita ingin mencoba mengorek pengalaman Pak OHD dalam hal pengoleksian lukisan, yang jumlahnya tentu sudah sangat banyak, bahkan sudah ribuan, dan itu kita cari informasi dari sumber otentik, sumber utama, pemiliknya sendiri, yaitu Pak Dr. Oi Hongjin. Apa kabar Pak OHD? Baik. Wah, suaranya sudah baik. Sudah ini top. Nggak tahu ini, sangat tidak diduga di malam hari yang hujan ini kedatangan tamu penting. Wah. Mas Juli Prambudi ini teman lama yang saya kenal baik. Saya merasa beruntung ya, jadi malam-malam diterima oleh Pak OHD bersama kawan-kawan dari Semarang, datang ke rumahnya beliau untuk yang kali sekian untuk saya karena sering sekali ke sini, dan langsung membuat podcast. Semua itu yang spontan itu lebih bagus daripada kok diatur-atur atau direncanakan. Malah direncanakan malah tidak jadi. Tidak jadi. Iya. Yang spontan itu kan murni, tidak direkayasa. Pak OHD, jenengan kan usianya sudah 80 lebih ya? Iya, 82 lebih 7 bulan. Wes, tapi kok masih kayak anak muda, luar biasa semangatnya, bisa sana kemari. Apa rahasianya Pak OHD? Nah ini loh, moto saya, tiada hari tanpa ketawa. Nah, iya. Jadi tiada hari tanpa ketawa. Memang suaranya Pak OHD itu kalau ketawa sudah terdengar sampai sekian kilo. Iya, sama anak muda saya berani kok bertanding ketawa siapa lebih keras. Kenapa? Mungkin ada filosofi di balik bahwa tiada hari tanpa ketawa itu. Ya begini ya, kalau orang ketawa itu nggak mungkin tuh dia ini susah lantas ketawanya bisa lepas begitu. Iya, kan iya. berarti Bahagia terus ya? bahagia terus. Iya. Hidup apa yang dicari? Bahagia. Bahagia, Nomor betul. satu kan. Dengan tertawa itu artinya bahagia ya? Anda kan nggak bisa ketawa palsu. Coba kan kelihatan. Iya, itu. Iya nggak? Iya. Iya. Jadi orang ketawa itu ternyata adalah kejujuran itu sendiri, ekspresi kejujuran Pak ya? Iya jelas. Iya. Nggak bisa dibikin-bikin kok. Iya. Ya. Oke, kawan-kawan, Pak OHD ini terkenal sebagai seorang kolektor, sudah tahu semua orang. Tapi mungkin perlu kita tanyakan, dulu Pak OHD lah dokter kan? Ya. Kok tiba-tiba jadi dokternya ditinggal terus kemudian mengoleksi karya seni, itu gimana riwayatnya biar kawan-kawan tahu lebih jelas gitu? Jadi sebenarnya itu kan begini, pepatah yang terkenal itu, kita usaha Tuhan kuasa itu tetap berlaku di segala bidang. Ya. Saya juga nggak tahu kok saya itu jadi kolektor, mendirikan museum, kan tidak pernah bercita-cita itu. Gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi semuanya itu secara kebetulan. Bahwa saya ini senang sama seni dan mempunyai perhatian itu memang sudah sejak kecil, karena memang di keluarga kita itu tembok itu tidak pernah kosong. Jadi sudah ada koleksi-koleksi karya seni ya? Walaupun ayah saya bukan kolektor, nah, tapi di rumah itu temboknya selalu dipajangin lukisan. Ya, zaman itu lukisan banyak lukisan Belanda, ya alam benda, pemandangan dan sebagainya. Dan saya itu memang pindah-pindah sekolah karena saya sejak kecil umur 3,5 tahun itu sudah ibu saya meninggal, jadi kemudian kita
hijrah ke Semarang, tempat om, kakak, ibu saya itu di rumahnya juga sudah ada lukisan elan, dageng, itu sudah ada. Iya. Jadi buat saya gak asing, Tapi ya nggak ada pikiran kalau bilang mau jadi kolektor. Itu kan kebetulan semuanya karena ketika saya sudah menyelesaikan studi dan sebagainya dan mendadak ayah saya meninggal, saya itu kembali ke Magelang. Sebenarnya saya juga tidak mempunyai rencana kembali ke Magelang. Saya sudah mulai dengan suatu research untuk PhD di dunia kedokteran. Saya pada waktu itu cita-cita saya untuk jadi saintis sebenarnya, gitu kan. Tapi keadaan ini yang akhirnya merubah segala-galanya. Ya, karena saya kembali, ayah saya kan sendiri di sini, anaknya 3, yang 2 1 kakak 1 adik, itu semuanya juga itu sudah berkeluarga. Saya belum. Mereka yang 1 kakak saya juga di Belanda, adik saya di Amerika. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kakak saya sudah meninggal, adik saya masih. Jadi akhirnya sempat saya sendirian di sini. Sebentar, di Belanda sama di Amerika itu studi atau apa itu? Mereka itu waktu sudah selesai. Sudah selesai. Dan memang adik saya suaminya dia punya karir di sana, suaminya, dan kakak saya itu waktu studi untuk spesialis. Tapi kan kemudian setelah selesai, ya lantas pekerjaan di sana dan sebagainya. Lantas anaknya juga lahir di sana dan sebagainya. Nah, saya masih single. Jadi pada waktu ayah saya meninggal, ya saya minta pamit cuti untuk membereskan, dan saya mau likuidasi semuanya. Perusahaannya kan tembakau keluarga kita. Untuk kembali ke sana, tapi ternyata tidak semudah itu. Ternyata kembali lagi ke Belanda itu. Ya, ternyata saya itu di sini mau melikuidasi itu, susahnya tidak karuan, karena itu tembakau sudah mulai musim tembakau lagi, para petani tembakau masih akhirnya jadi saya masih dipertahankan terus di sana sampai setahun, sampai nggak bisa lebih lanjut lagi. Akhirnya ya udah, saya pamit. Jadinya jadi stuck di Magelang sejak itu. Begitu loh. Tapi studinya selesai kan waktu di Belanda itu? Spesialisasinya belum. Belum. Tapi kalau studi kedokteran saya kan di Indonesia, itu selesai saya. Dan memang saya di waktu saya juga sebelum ke Belanda, Pak, itu juga saya kan menyumbangkan tenaga. Saya selalu membantu. Saya di Katolik ya. Jadi saya selalu membantu misi Katolik. Misi Katolik ya. Mereka punya poliklinik di mana-mana di desa-desa di sebenarnya itu saya bantu di sana. Gitu. Di daerah mana itu? Temanggung sampai Rosenong sampai di Papua ada. Itu waktu kan dokter tuh hampir tidak ada, di seluruh kabupaten Temanggung cuma ada 2. Ada 1 orang Belanda. Ya, jadi masuk ke pelosok-pelosok desa pada waktu itu dan sebagainya. Itu tahun berapa, Pak? Tahun-tahun berapa? Dekade 60-an? 60-an, 70-an. Ya, saya sebenarnya sampai tahun 90-an ketika istri saya meninggal. Ya, istri saya meninggal itu waktu lantas anak-anak masih kecil. Sehingga akhirnya saya nggak bisa melanjutkan karena saya harus ngurusi anak, ya harus kerja dan sebagainya. Jadi saya kemudian sudah tidak aktif lagi di sana. Gitu. Tapi sebelumnya saya tetap aktif walaupun kadang-kadang tidak full time, tapi saya masih bantu. Jadi setelah itu memutuskan untuk melepas profesi dokternya. Ya, saya walaupun sebanyak orang tanya. Tapi saya itu di kedokteran itu selalu tuh untuk charity. Bantu misi Katolik itu kan charity. Iya. Karena saya ini penghasilannya yaitu dari warisan ayah saya. Bisnis tembakau itu. Ya, itu warisan. Itu memang bisnis keluarga sejak nenek moyang. Begitu. Tapi kemudian kan ketika saya menikah, saya diangkat jadi grader ya. Jadi tembakau itu jadi keahliannya.
Iya, iya. Keahliannya karena saya memang ahli dalam menggrade. Jadi saya ini selalu yang dalam hidup itu yang saya pakai kan selalu sense organ. Karena saya belajar patologi itu mata sama dengan lukisan. Iya. Kalau dalam hal tembakau penciuman. Tapi mata juga penting, lidah juga penting. Jadi sense organ lah sebenarnya. Kedokteran kan juga begitu. Betul. Mata penting juga, laba penting. Iya. Untuk grader itu belajar khusus di mana? Atau pengalaman aja? Karena saya kan tidak pernah ada ingetan untuk terjun di dalam tembakau. Padahal waktu saya kecil itu saya tuh paling takut ya. Sama tembakau itu takut gitu. Jadi saya itu berkelahi sama adik perempuan saya, dia bawa segenggam tembakau, saya lari gitu. Iya. Tapi akhirnya itu menjadi seni karena tidak ada dua tembakau yang sama seperti lukisan, penciumannya itu lain-lain semua. Nah, akhirnya saya jadi menyukai juga ilmunya itu. Jadi saya kalau sudah menyukai itu memang intens. Enggak sama sekali seperti lukisan kan akhirnya jadi yang setengahnya ya seluruh hidup saya dicurahkan ke sana kan ketika sudah jadi betul-betul kecanduan gitu loh. Iya. Jadi kalau kita lihat perjalanan Pak OHD itu sebenarnya kan seperti yang dilukiskan Pak Widayat di belakang itu ya. Ya. Dari tembakau. Ya, itu memang hidup saya dia lukiskan di situ. Tapi sebenarnya ini kan kebetulan. Kebetulannya itu kan saya kan kembali ke Magelang. Oh iya. Tidak ya, nggak mungkin. Seandainya saya di Jakarta saja nggak mungkin nggak. Nggak mungkin ya. Ya karena di Magelang deket Jogja. Betul. Itu pusatnya seniman-seniman di sana semua. Dan dekat. Begitu seniman tuh tahu bahwa saya senang lukisan, beli lukisan. Wah didatengin toh dari mana-mana. Nah, makin lama kan hubungan makin erat. Akhirnya juga makin seneng. Nah, akhirnya juga tidak hanya didatengin, kita mendatengin juga. Jadi praktis kalau waktu senggan ya mesti keliling ke studio seniman. Jadi akhirnya ya itu jadi hidup saya gitu kan. Kerja tembakau itu kan tidak full time. Iya betul. Siman gitu lah. Jadi kalau tidak pas panen tembakau, sampai ke Jogja. Setir sendiri dulu pakai jeep. Tapi kalau dilihat koleksinya Pak OHD itu kan kayak membaca sejarah seni rupa Indonesia itu, karena masing-masing tokoh ada semua di situ. Itu caranya memperoleh gimana kok bisa sampai? Begini loh, kita ini kan saya itu memang orangnya sejak dulu itu senang sejarah. Oh gitu ya. Jadi, umum juga saya senang sejarah. Mungkin kalau saya sekarang disuruh mulai lagi belajar apa, mungkin saya tidak akan masuk kedokteran. Saya akan belajar sejarah. Wah. Karena kita tahu, saya itu kan banyak bepergian kemana-mana kan, seluruh dunia. Itu kok kita tahu sejarahnya, kita menikmati benar dulu. Betul ya. Sejarahnya dan bahasanya. Jadi saya akan belajar sejarah dan bahasa sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu bahasanya, kelihatan seperti orang bodoh, ya, nggak ngerti. Betul. Ya, tetapi kan dulu kita tuh lulus SMA itu sebenarnya belum tahu maunya apa gitu. Betul. Ya, dan pendidikan Belanda itu jeleknya ya itu, begitu kita milih ya udah kita sudah terikat di situ, nggak bisa pindah-pindah. Di Amerika masih bisa gitu. Iya betul. Waktu di Belanda itu sudah ada perasaan atau cita-cita memang karena di sana banyak museum kan, terus kemudian mulai muncul keinginan menekuni dunia seni gitu. Waktu di Belanda. Sekedar seneng aja. Oh sudah seneng ya. Ketika saya masih mahasiswa juga di Jakarta ya kadang-kadang ada pameran saya nyelonong aja lihat. Ada Fandi itu saya masih ingat, orang nyusul tuh Dr. Miswanti tulisannya, waduh, banget ya kapan. Wah, tidak bisa punya kayak gini, bagus. Tapi kan cuma angan-angan aja ya? Angan-angan aja, tidak pernah mikir bisa punya. Iya. Ya ketika di Jogja ini, lantas akhirnya, waduh, temannya jadi... Tapi yang dikoleksi kan tidak hanya Jogja, seniman-seniman Bandung yang senior iya, otomatis kan menyebar kemana-mana. Ya otomatis, karena pameran juga senimannya dari mana-mana. Seniman Bandung juga pameran di Jogja. Tapi juga hunting ke sana juga kan? Ya, hunting sampai Rio de Janeiro ya gimana tuh? Belum ada saya kira orang kolektor Indonesia hunting sampai Rio de Janeiro begitu jauh.
Itu kisahnya gimana waktu itu? Kan itu kan punyanya siapa, mantan pejabat Yosias Indonesia? Riau. Iya. Ya itu juga kebetulan. Karena pada waktu itu Yosias Riau itu kan memang seorang konser luar biasa. Dan dia ketika dia di sini itu dia memang hunting juga dan matanya luar biasa yang dia kumpulkan tuh bagus-bagus semua. Karena saya dengar dia memang mau bikin museum pada waktu itu. Tapi ketika masa tugasnya berhenti, karena dia di sini masih periode Soekarno kan, Iya. ya awal 60-an itu masih. Iya, iya. Dia pulang, tapi kemudian museum belum sampai dibentuk, dia tuh kan meninggal, dan dia tuh tidak punya anak, dan istrinya itu sudah demen, sudah under kuratele, jadi tidak bisa ngadu sendiri, dan koleksinya dijual jatuh pada seorang dealer namanya Mauricio Pontual. Mauricio Pontual ini sebenarnya mau menjual di Indonesia. Ya, lantas dia ke sini. Karena banyak karya-karya dari Indonesia. Ya, ini yang mau dijual yang karya Indonesia. Yang terkenal itu adalah terutama dia punya Avandi yang banyak. Tapi Avandinya itu kan mahal sebenarnya kan. Tapi di samping itu ada yang non Avandi. Itu mereka itu soal itu kurang perhatikan. Saya ketemu dealer itu di sini. Ya sebenarnya yang dituju sama dealer itu juga tidak tahu saya. Kan orang-orang yang dia kenal. Nah, tapi cocokan kan kayak gitu tuh. Iya toh. Kebetulan yang dia tuju ada chemistry yang dia tawarin, kemudian kok ya jadi gagal dan sebagainya, itu yang untungnya saya kan. Gitu ya. Jadi saya akhirnya yang terbang ke Rio de Janeiro itu saya. Iya. Gitu. Dahsyat itu. Tapi ceritanya panjang. Iya. Itu satu wawancara sendiri nggak habis lah. Itu Iya. pokoknya karena melibatkan tahulah di dalam market pasar seni rupa itu banyak juga. Wah, intrik banyak macam-macam itu. Wah, Mas Juli kan pasti tahu juga gitu. Saya ngikuti beritanya. Iya. Oke, Pak Wade. Jadi ternyata memang sejak kecil sudah dibentuk di tingkah keluarga ya, bahwa dinding-dindingnya selalu ada. Ada. Dan kebetulan juga salah satu sepupu saya yang saya dekat sekali, mau serumah dulu dan tidak deketan kita. Sekarang bahkan rumahnya dia itu sekarang milik saya dan saya bikin museum juga di sana. Itu salah satu, tapi dia jauh lebih tua dari saya. Di sana itu di mana tadi? Di Tidar ini. Di Tidar sini. Oke. Itu dia masuk ITB. Merupakan salah satu mahasiswa pertama itu waktu masih belum ITB gitu. Masih taken akademi gitu lah. Ya. Karena teknik school-nya kan masih jadi satu sama UI. Iya. Nah, dia angkatannya Profesor Sujoko. Wah, udah senior sekali. Satu angkatan, senior sekali. Umurnya sama-sama turbus. Dia sejak kecil tuh suka bikin tulisan sama saya. Dan karena saya juga waktu di Jakarta tinggalnya di rumah orang tuanya kan sering ketemu juga nih dia. Cerita itu merangsang juga, merangsang. Nah, dia kan kemudian setelah selesai ke Belanda belajar seni rupa terus kembali kan jadi kritikus Star Weekly tahun 56 sampai Star Weekly di Bridal. Nah, dari sana kan itu juga merupakan rangsangan juga buat saya. Jadi sebenarnya saya itu bukan orang asing di situ, tapi tidak mikir akan jadi kolektor. Tapi begitu saya itu waktu lulus kedokteran ada uang dikit, ya saya udah beli lukisan gitu loh. Tapi ya lukisannya ya, sekarang saya malu lah untuk masih lihat, walaupun masih saya simpen gitu ya. Tapi ya itu waktu kan. Ya kita belajar, apresiasinya masih rendah lah gitu lah. Dan sekarang ya kok gitu kok saya beli ya gitu loh. Itu katanya sekolahnya kolektor. Ya memang sekolahnya kolektor. Jadi saya bilang jangan menyesal karena kalau Anda tetap menyukai yang Anda beli di awal-awal berarti Anda itu tidak maju, stagnan. Iya betul. Ya, jadi kalau dia yang dulu saya tidak senang tuh keliru, Anda sadar itu, Anda tuh harus senang, harus merasa senang, bahagia karena Anda itu sudah naik tingkatannya. Kalau enggak kan masa sama terus gitu kan? Iya. Iya toh begitu.
Jadi terus progresif karena Tapi yang paling pengalaman penting ini adalah kita ini mengikuti perkembangan dan kita ini jujur terhadap kita sendiri. Ya toh, kalau yang dulu tidak senang, ya udahlah, tidak apa-apa. Ya toh, bisa dijual, bisa dilungsurkan orang, bisa di-keep. Karena itu bisa juga menjadi sejarah proses mengkoleksi. Saya ada itu, saya pernah saya pamerkan dulu. Awal-awal, lantas apanya saya beli, repulnya saya beli salah, pernah saya pamerkan waktu saya umur 10 gitu. Jadi itu kan value-nya, ada value-nya juga gitu loh. Iya, betul. Iya toh? Iya. Jadi Iya, kolektor selalu kadang-kadang belajar dari kesalahan ya. iya, itu gitu loh. Membuat kesalahan itu adalah guru terbaik dalam mengkoleksi. Iya, iya. Ya, karena kita kehilangan uang. Kan Iya. terasa. Iya. Iya toh? Iya. Kalau cuma ngomong-ngomong enggak pernah ngerasakan, wah itu kan enggak Iya. terasa gitu kan. Iya. Betul. Jadi itulah menurut saya, jangan takut membuat kesalahan. Asal jangan diulang-ulang. Iya. Diulang-ulang ya bangkrut toh, ya toh. Tapi yang penting kita itu walaupun oke lah sebelum waktu Mas Budo ya tanya kiri kanan, Iya. tapi putusan pilihan tuh harus diambil sendiri, harus berani mutus. Betul, betul. Nek enggak kita nggak bisa pinter lah. Iya. Oke. Dalam perjalanan berikutnya Pak Wade itu kan akhirnya kayak menjadi referensi dari banyak kolektor. Ya. Ketika Pak Wade menjumpai kolektor-kolektor baru itu, bagaimana strategi Pak Wade untuk membangkitkan ya minatnya yang terus-menerus untuk mengoleksi itu bagaimana? Sebenarnya kan ini ada suatu pepatah terkenal tuh. Ya, tidak kenal tidak cinta. Saya ketika saya itu kan teman selalu banyak, dikelilingi teman. Dan pada waktu saya masih pengusaha tembakau juga teman-teman yang referensi tembakau banyak kan. Dan mereka sering ke rumah. Mereka sering, saya ditawarin lukisan banyak. Mereka lihat kan. Dan saya rumahnya penuh. Mereka lihat. Akhirnya ikut-ikutan gitu. Ya oke lah, awalnya ikut-ikutan. Ya tetapi lama-lama ada yang benar-benar jadi senang, jadi kolektor benar, yang buka galeri, ada kayak gitu. Ada yang adil juga ada masalah gitu. Ya toh. Tapi semua itu kita itu kan sebenarnya hidup kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kan. Seandainya saya tidak di sini, dikelilingi seniman-seniman Jogja, seniman-seniman senior seperti Pak Fandi, Widayat, semuanya ayo. Wah, bikin museum ini cuma ditumpuk saja juga tidak ada. Mungkin saya juga tidak punya museum gitu kan. Iya. Ya. Jadi provokasi dari makanya saya itu disebut provokator. Enggak tahu, Nyomar Gunarso menyebutnya agitator. Ya. Semua ikut kok. Lantas kalau saya ke pameran, wow, gerbongnya banyak ikut. Beli ya semua beli. Tapi ya memang itu pengaruhnya luar biasa. Dulu waktu masih pasar seni rupa luar biasa itu kan ada kolektor dengar-dengar, ada kolektor yang memang melihat langsung. Tapi ya memang saya ini dilalahnya memotivasi orang tuh bisa. Oh gitu ya. Ya toh, itu juga di kemudian hari itu orang-orang misalnya tidak seneng sama ini, ada orang yang tidak seneng sama Widayat gitu ya. Saya bilang datang aja ke Magelang, di sini nginep berapa hari, akhirnya waduh saya favorit ya Widayat. Jadi meyakinkan itu bisa gitu ya. Tapi Pak Wade itu saya lihat berkomunikasi dengan seniman senior juga oke, dengan teman-teman seniman yang baru tumbuh juga oke gitu loh. Saya itu tidak hanya itu, lingkupnya itu malah orang kan heran semua. Ya toh. Saya kan sekolah sudah sampai Belanda, sudah jadi asisten spesialisasi, hubungannya sama profesor dan sebagainya. Itu saudara saya gumun, kok akhirnya bisa kembali ke Magelang, urusannya sama petani yang buta huruf kok bisa? Saya tidak merasa kurang bahagia, enggak kok bisa kok. Iya.
komunikasi dengan seniman yang muda pun bisa. Bisa sama tua bisa, sama ngomong sama profesor ya bisa kok, sama menteri ya enggak masalah kok. Tapi sama orang jalanan juga enggak masalah gitu ya. Iya. Iya. Jadi all walks of life dah. Wah. Makanya ketika saya ulang tahun ke 80 undangannya kan all walks of life. Jadi Iya. yang datang Itu dari kan- mana-mana. Kan saya tangkap itu kesan saya kuat itu waktu Pak Wade gelar pernikahan itu. Iya, itu sampai ditulis di koran-koran. Yang datang itu mulai dari Oh, orang berdatang enggak pakai undangan masuk ya, saya oke lah. itu pernikahan sekaligus bienal itu. Ya memang. Wah, Itu yang bikin konsep kayak gitu siapa dulu, Pak? saya. Wah. Memang saya pada waktu itu mantu. Saya tuh senangnya itu bikin sesuatu yang lain dari yang lain. Iya. Ketika saya menikah, ya saya nggak mau naik mobil. Saya naik dokar. Padahal itu waktu semua sudah naik mobil. Waktu zaman revolusi naik dokar. Saya tahu. Saya kembali naik dokar. Dokarnya bagus lah. Jadi saya itu senangnya. Makanya koleksi saya kan juga lain sama yang lain biasanya. Iya. Saya tidak senang yang niru sama gini ada. Jadi saya bilang kita mesti punya karakter sendiri. Jadi pada itu jadi saya mau bikin suatu pesta kawin yang lain dari yang lain. Dan ternyata itu memang lain dari yang lain. Dan pada waktu itu saya kenal Heri Pemat. Ya, saya rekrut dia. Dia itu biasanya bantu di Jogja festival saben tahun kan ada. Ya. Terus dia ninggalkan dia ikut saya. Saya kasih kebebasan sebebas-bebasnya. Sebelum ada Arjok ya. Sebelum Arjok. Ya. 2 kali itu tahun 2006, lantas kedua kalinya 2008, habis itu dia bikin Arjok. Iya. Wah, senang sekali. Dia senang, senimannya senang, semua dikasih kebebasan, senang semua. Dan itu, yang pertama itu, karena pertama tuh saya presentasikan, saya disuruh bikin presentasi di Christie's Hong Kong. Tentang seni rupa Indonesia kontemporer. Saya bilang, art can be fun. Art is not always serious. Jadi itu bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Art itu suatu hal yang tidak eksklusif ya. Saya presentasikan itu, wah, Heboh. Christie's dari seluruh dunia, Amerika, Eropa, we have never seen such a wedding party. Wus. Memang nggak ada wedding party seperti itu. Saya dikasih Muri sama Jaya Supran. Iya. Itu memang kawan-kawan. Pak Wade ini karena kolektor, maka ketika menggelar pernikahan anak-anaknya itu seperti layaknya sebuah art event yang besar sekali dan pengunjungnya itu luar biasa dan kebetulan saya saksi hidup dan saya diundang bukan selundupan. Ya, dan itu waktu kan orang bilang ini harus 2 tahun sekali. Anak saya cuma 2, kedua sold out dah. Kecuali kalau saya yang menikah itu. Oke kawan-kawan, kita rehat sejenak, nanti kita sambung lagi. Tadi soal Heri Pemat tadi gimana Pak Wade? Sampai akhirnya melahirkan Arjok itu gimana cerita di Ya pada waktu itu kan Pemat itu ya saya kan kenal dia sejak dia itu masih mahasiswa, masih melukis. Saya punya lukisannya dia gitu kan. Betul. Tapi anak ini memang luar biasa dong kerja. Ya. Dia tuh enggak punya udel orang bilang gitu. Kerjanya gila-gilaan gitu. Jadi ya saya kasih kesempatan dan dia senang sekali dan dia juga tidak sendirian itu bantu Nunu sama Retno istrinya Agapites ya. Dan kemudian mereka itu waktu yang habis pertama kali 2006 itu semuanya akhirnya ditarik oleh Jogja Gallery. Jogja Gallery didirikan setelah yang pertama itu. Saya juga dijadikan art vision-nya. Ya, pada waktu itu atas habis yang kedua Heri Pemat bikin Arjoknya sendiri, ya, Art Fair Yogyakarta. Tapi memang orang ini itu kerjanya memang luar biasa. Makanya saya promosi ke dia juga pada waktu pesta itu ketika dalam pidato saya juga nyebutkan ini
Harry Pemat itu adalah the Wonder Boy. Pada waktu itu dia memang dari awal, ya toh, bahkan laptop aja belum punya kok saya yang nyediakan pada waktu itu yang ya. Jadi Pak OHD ini saksi hidup pertumbuhannya Harry Pemat Art Management ya? Iya, dan ini saya dapat berita hari ini dia dapat award dari pemerintah DIY. Ya, betul. Ya pantas, memang pantas. Betul. Karena saya kira ArtJok ini sekarang merupakan event terbesar dan paling terkenal, paling banyak pengunjungnya di Indonesia, untuk Indonesia. Betul. Ya. Saya pernah menulis di Jawa Pos waktu itu, menjadi pintu masuk untuk mengenal, salah satu pintu masuk untuk mengenal seni rupa di Asia, kontemporer dan modern, melalui ArtJok itu. Iya kan? Itu jadi anchornya betul. Anchornya kok gitu loh. Dan saya kira itu juga untuk mengangker seniman Indonesia, betul, di tingkat lebih luas lagi kan? Karena efeknya sekarang kan luar biasa. Efeknya itu sudah mendunia. Ya, terbukti kalau ada ArtJok, pengaruhnya bukan hanya di ArtJok aja, tapi kayak musim. Itu kalau setiap kali ada ArtJok sebelum pandemi ini, itu event side eventnya itu 150 ada sampai 200 itu semua bikin pameran dan tidak hanya di daerah sini loh, dari lain-lain kota dan sebagainya. Di situ jadi ArtJoknya ini hanya anchornya saja, tapi dia memberikan kesempatan kepada lain-lain galeri, institusi lainnya untuk bisa menikmati juga dari perhelatan ini gitu loh. Ya, seluruhan teman-teman pada saat ArtJok itu dianggap Hari Raya Seni Rupa. Hari Raya Seni Rupa. Tapi memang hebat itu ya, ada Harry Pemat nggak bisa lah saya bilang hebat, luar biasa. Iya. Dalam perkembangan sekarang Pak Wade dalam konteks kita baru kena pandemi, kena macam-macam itu. Kayaknya kan juga berimbas pada dunia seni rupa ya. Jelas itu ya. Pameran banyak yang tidak berjalan. Andaikan ada juga dilaksanakan dengan daring. Nah, menurut Pak Wade, perubahan dari pameran aktual langsung live sama daring atau di dalam dunia medsos seperti itu gimana, Pak? Ya, ini menurut saya terlalu abrupt, terlalu tiba-tiba, karena pandemi ini kan tiba-tiba, dan seniman-seniman kita juga menurut saya itu belum siap, apalagi di Jogja ya, kita tahu toh. Nah, sekarang mau tidak mau kan harus. Tapi untuk karya-karya konvensional atau bahkan juga karya-karya kontemporer itu menurut saya itu menikmati lewat daring itu kok nggak bisa ya kalau kita bandingkan dengan menikmati secara fisik. Karena bagi kita, terutama generasi saya, yang saya juga ini belajarnya dari sesepuh sebelum saya, old master seperti Affandi, Widaya, ya semuanya lah. Itu kan seni itu mau tidak mau itu kan berhubungan dengan rasa. Ya, walaupun kemudian ini di zaman kontemporer ada yang mengatakan rasa tidak penting, yang lebih penting pikiran. Tapi saya bilang justru kalau tidak ada rasa itu apa bisa disebut seni gitu. Iya loh. Merasakan lewat daring itu kan ya sulit sulit. Karena tidak fisikal ya. Tidak fisikal kan. Tidak fisikal. Kita ada Widayat misalnya itu ya itu kan saya dekat sekali sama dia. Dia bilang kalau lukisan itu harus gereng gitu. Apa kita bisa merasakan gereng ketika di daring ya? Nah, jadi akibatnya kan juga walaupun banyak aktivitasnya, tapi kan transaksinya, penjualannya ini kan juga tidak
tidak lancar, kecuali kalau memang karya-karya yang sudah terkenal sekali, yang sudah terkenal, yang kita sebelumnya juga sudah pernah lihat dan sebagainya, itu suatu yang baru. Ya, kecuali memang karya-karya yang tidak membutuhkan pengalaman itu. Nah, sekarang ini kan yang baru hot ini kan crypto art. Crypto art, ya. Ya itu mungkin tidak perlu rosok. Nggak apa-apa itu ya. Nah, itu gimana menurut Pak Budi? Menurut saya itu tuh dunia yang lain. Dunia lain ya? Dunia lain. Memang itu perkembangan zaman. Ya. Yang mungkin kita sebagai orang, apalagi kaum milenial, ya, yang mungkin kita itu tidak bisa lepas dan tidak mau tahu, nggak bisa, ya toh. Cuma menurut saya tidak bisa menggantikan yang sudah ada, ya toh. Mungkin ini bisa membantu, bahkan membantu untuk eksistensinya suatu museum, suatu apa bisa, ya toh. Tapi dan kan ini lebih mirip juga sebenarnya seperti stock market gitu loh, ya toh. Semuanya kan lewat bursa gitu, ya betul, ya toh. Ya. Jadi ya bisa dua dunia yang berbeda tapi bisa saja jalan berdampingan, bisa saja. Cuma pandemi ini merangsang pertumbuhannya yang begitu luar biasa. Apakah nantinya yang untuk kripto itu ya? Yang untuk kripto, apakah nantinya akan terus begitu perkembangannya kita tidak tahu. Feeling sekarang Pak Wade, feeling dalam konteks seni yang tadi rasa tadi ya. Kalau seni dikembalikan kepada cita rasa gitu ya. Apakah kripto itu kira-kira akan berumur panjang atau? Menurut saya kripto itu akan berumur panjang bagi mereka yang memang tujuannya investasi. Oh gitu malah ya. Karena itu kan seperti saham, toh. Saham ya. Betul. Kita tuh bisa beli saham emas misalnya. Kita kan nggak perlu pegang emasnya. Hanya kertas, toh. Bahkan sekarang kertas itu aja nggak ada kertasnya kok. Sekarang catatan aja kan. Ya. Oh, itu kan ada yang di lelang, yang di NFT itu. Bahkan begitu laku karya seninya dimusnahkan kok. Ada kan? Jadi itu berarti karya seni nggak perlu. Yang perlu kan sudah ada pengesahan hak miliknya, gitu kan? Iya. Ya, nah itu memang selama itu masih menghasilkan uang, ya saya kira akan jalan. Semuanya menghasilkan uang ya semua orang mau berdoyong-doyong ke sana kan? Gitu. Tapi sudah tidak menghasilkan uang lagi ya. Menurut saya saya kira ya bisa berbeda arah gitu loh. Oke, jadi kalau itu dilihat dari itu mungkin bisa ya, tapi titik masalahnya adalah apakah dia itu bisa masuk dalam kategori art gitu loh. Ya sekarang seperti karyanya ini, Roma ini ya, ini kan lukisan ini, apa crypto art bisa menggantikan ini? Menurut saya kan tidak bisa. Ya. Jadi berarti crypto art termasuk art atau bukan? Gitu. Ini kan begini, sekarang definisinya art itu saja sekarang kan berubah-ubah terus. Mungkin menurut definisinya akan datang, mungkin bisa gitu. Definisi yang dulu mungkin nggak bisa gitu kan. Ini kan sekarang serba relatif gitu. Gitu kan, orang yang sudah betul-betul keren dengan crypto art ya sudah bilang itu ya art begini. Tapi ada orang yang bilang, wah itu non art gitu kan. Ya menurut saya sudah, ya terserah lah mau dianggap apa. Iya. Oke Pak Wade. Biarlah mereka berkembang dulu ya. Iya, biarlah. Asal bisa memuaskan mereka ya oke, gitu kan. Kita tuh menggeluti sesuatu kan untuk menjadi bahagia. Tapi bikin bahagia, mereka yang menggeluti itu ya oke kan. Tapi kita lantas malah jadi menyulitkan, akhirnya jadi malah stres, ya buat apa? Iya. Ya toh? Oke. Pak Wade dalam usia 80 lebih itu apa yang belum Pak Wade lakukan? Ya, saya kira masih banyak. Apa yang sudah dipikirkan tapi belum. Tapi begini ya, memang kita itu ada perubahan itu jelas. Ya. Kalau dulu, kalau bila karya bagus itu ya pada ya, wah aku harus apa? Ya kepiye caranya gini. Kejar terus pokoknya. Nafsu akuisisi itu gitu. Sekarang sudah enggak.
Malah enggak sekarang ya? Sekarang sudah enggak, sekarang itu malahan lebih banyak kita ingin berbagi. Oke. Walaupun saya dulu senang berbagi. Dalam arti berbagi itu dulu begini loh. Kalau kita punya sesuatu yang bagus, wah semua teman-teman saya undangin, saya pamer. Makanya rumah ini selalu penuh orang. Saya tidak ada rahasia apa-apa gitu semuanya. Wah ya. Bahkan saya punya buku dulu semua yang datang tak suruh habis dia tak suruh nulis itu selama orang yang pintar-pintar tuh untuk mengontrol diri sendiri juga apakah saya on the right track atau tidak. Itu banyak itu buku-buku itu. Wah, itu orang top-top yang pada nulis itu. Itu buat pedoman saya. Tapi kalau sekarang itu kita lihat bagus, kita senang sekali, kita tuh tidak merasa harus memiliki. Gitu. Bahkan yang ada kita punya nggak bisa dilihat orang sebanyak-banyaknya begitulah. Tapi itu sebenarnya sifat itu sudah ada dulu gitu. Tapi nafsu memiliki itu sudah jauh lah, banyak sekali bedanya, dan juga sudah tidak bisa lagi, karena pertama koleksi saya juga sudah out of control dalam arti orang-orang saya yang ngerawat itu kewalahan, tempatnya penyimpanan sudah penuh semua, ya toh? Dan juga saya kan sudah kerja, sudah ada, jadi dananya juga nggak ada lah, juga itu juga mempengaruhi juga gitu. Dananya sekarang kan terutama kita pakai untuk maintenance museum itu supaya museum itu bisa berlanjut terus dan bisa memberikan kontribusi di dunia seni rupa ya untuk mensosialisasikan karya-karya seni rupa yang bagus, untuk edukasi, ya untuk berbagi begitulah. Oke. Tempat ini kan sering dikunjungi para peneliti, Pak, ya, terutama yang dari asing. Pasti orang kayak Elena pernah ke sini. Oh ya, yang lain-lain pernah ke sini ya kan, orang-orang pengamat seni dari luar itu. Kesan mereka terhadap koleksi Pak Huadi gimana? Sampai sekarang, tanpa kecuali, semua terkesan. Dalam artian bagaimana? Dalam arti, ini koleksi ini banyak yang bilang, I've never seen such a collection. Begitu impressnya. Ya. Dan bilang ini banyak yang mengatakan the best collection I've ever seen of Indonesia. Itu banyak. Ya toh. Jadi saya dalam hal itu tidak ada keluhan sama sekali karena sampai sekarang yaitu mereka-mereka ini ya yang itu tanpa kecuali semuanya impress. Itu yang memberikan kepuasan juga kepada saya. Dalam arti juga, jadi saya sendiri juga lebih mantap. Saya on the right track dan sebagainya. Itu kan kontrol buat saya kontrol. Gitu. Dan nyatanya juga banyak yang minta izin untuk dipinjam, untuk publikasi mereka. Itu bahkan yang sekarang saya pinjamkan di National Gallery ini sudah 5 tahun. National Gallery Singapura. Diperpanjang terus sih. Perpanjang terus karena mereka belum bisa dapatkan yang seperti itu, begitulah. Lukisan yang mana itu? Itu ada Sujoyono 1, Sudebyo, yang revolusi itu yang scenenya itu menakutkan, kejam gitu ya. Lantas ada satu Morikin Sen. Tapi sebelumnya itu juga sudah sering saya minjemkan, ada pameran-pameran di museum-museum luar negeri. Ketika ada pameran Beyond the Dutch, itu waktu di Utrecht, Central Museum Utrecht, ya toh, itu waktu saya itu minjemkan paling banyak karya, lebih banyak dari Troopen Museum malah kok. Jadi itu sudah sering. Jadi koleksi kita tuh sudah sering, ada di Singapura sudah sering kali sampai pernah ke Korea, Jepang. Berarti sudah berkeliling yang kolektornya. Koreksinya sudah keliling dunia. Memang jadi sering karena kalau ada event-event seni rupa Indonesia itu selalu kita tuh dilibatkan. Kalau tidak karyanya ya foto-fotonya. Eropalia itu waktu juga kita minjamkan juga. Ya, tapi kalau enggak kadang-kadang ya mereka tidak berani risikonya dan sebagainya karena mereka harus mengasuransikan kan. Karena ya udah minta fotonya boleh dimasukkan ke dalam bukunya. Itu banyak sekali. Saya sering kadang-kadang itu bahkan ada yang saya tidak tahu. Juga banyak di syuting itu banyak
oh, ada di sana saya dengar dari orang, masuk buku ini, masuk majalah ini saya dengar dari orang itu, saya sendiri kadang-kadang terliwatkan, nggak melihat gitu. Iya, iya. Pak Wadi kan pernah menulis buku tentang 5 maestro itu. Iya, iya, iya. Ketika memilih 5 orang itu, apa karena memang Pak Wadi jatuh cinta dengan 5 tokoh itu, atau memang koleksi terbanyaknya ya 5 tokoh itu? Ketika Yang jelas jatuh cinta itu jelas. Jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta itu jelas. The best-nya pokoknya. Ya toh, buat saya. Iya. Buat saya the best, tapi juga begini loh. Kan itu juga setengahnya satu nada. Mereka kan kira-kira Sejaman itu ya. seangkatan. Angkatan ya. Juga mereka semua mengalami revolusi dan sebagainya, juga ada tema. Saya tuh revolusi paling suka karena saya ngalami revolusi itu. Iya. Saya sudah sekolah kalau saya SD saya tahu. Itu favorit. Sebenarnya kan orang bilang kenapa Limanfo nggak masuk gitu kan? Limanfo nggak kalah gitu kan? Tapi saya masuk kan jeklek toh, lain toh. Iya. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Iya. Ya begitulah. Ya toh, dan memang ya sebenarnya banyak favorit juga saya yang seniman muda kan. Semua orang tahu Pak Nasirun ya favorit, ya favorit, Jenner favorit ya. Tapi memang pada waktu itu kan kita itu kan itu sebenarnya kan begini, sebenarnya kan asal mulanya dengan peresmian macam itu tuh kita tuh mau bikin suatu pameran overview dari koleksi saya. Tapi kan terlalu banyak gitu. Nggak mungkin mencakup semuanya, nggak mungkin. Mungkin dipakai itu aja sih kita sudah pakai 2 itu tidak mungkin kita mesti karena terlalu banyak akhirnya kan jadi kabur malahan gitu. Nah, lantas juga ya ada yang advisi juga kurator udahlah cukup saja misalnya Avandi Hendra Sujoyono gitu. Itu kan 3 orang itu kan tidak bisa dipungkiri itu industri musiketis yang paling terkenal lah dan kira-kira ya teman seangkatan. Ya. Tapi saya punya favorit lain Widayat. Saya tidak bisa ninggalkan. Karena memang dalam koleksi saya terbanyak itu Widayat juga. Widayat memang terbanyak juga. Gitu kan? Jadi saya anggap Widayat ini juga sudah sekelas saya masukkan. Kenapa kok Sudibyo? Karena Sudibyo yang dulu-dulunya biasa itu, saya anggap itu enggak lah, belum kelas. Tapi ketika saya mendapatkan Sudibyo yang seperti sekarang ini dipamerkan di National Gallery Singapura dan itu sudah keliling kemana-mana tuh, ke Eropa, kemana, jurnalis masuk itu, saya nganggap ini seniman luar biasa dan yang ini itu orang nggak pada tahu. Jadi saya mau memberikan surprise karena Sudibyo itu kan seniman yang sangat dipuji-puji oleh Kartono Yudokusumo. Ya itu ada kok di buku Kelengkol, ada. Tapi bahkan mengungkuli Sujoyono muji-mujinya kan. Tapi Kartono Yudokusumo ini menurut Sudibyo itu tuh belum pernah ketemu gitu. Ya itu saya itu dapat itu dari wawancara dia sama Harmoni Zafar yang ada di dalam bukunya yang belum dipublish, saya kebetulan dapat gitu. Kartono Yudokusumo itu meninggalnya kan 57. Nah, 57 itu Sudibyo sudah mengisolasi diri mulai tahun 53. Ya sampai akhir 60-an, perumahan 70 ya toh, sampai akhir 60-an. Jadi setelah dia sudah menyelesaikan itu, lukisannya kan berubah lebih tenang, lebih gini-gini. Jadi berarti yang dia lihat Kartono ini kan yang dulu-dulu, bukannya akhir-akhir. Ya toh. Tapi Sudibyo sendiri kan mengatakan bahwa dia tidak tahu lukisan itu di mana, bertebar di mana-mana, karena pada waktu itu dia kan sempat kolaps di studionya ketika wanita yang dia senengin itu memperkenalkan sama laki-laki, dia bilang ini akan kawin sama saya, dia kan kolaps.
Nah, apa? Ada, kemudian dia dibawa kembali ke keluarganya, ada 2 adik perempuan itu nggak usah di Madiun. Dia tuh sadar, dia nggak pernah kembali lagi dan semuanya ditinggal di situ, dia nggak tahu di mana gitu. Jadi pasti bertebaran. Nah, saya kebetulan dapat yang itu, dulunya saya juga kaget karena wah ada kayak gini, apa ya bener udah bilang gitu. Tapi di lalanya itu ada jurnalnya. Oh ada, ditemukan jurnalnya ya? Tahun 49. 49. Di covernya, jurnalnya dikeluarkan Kementerian Penerangan. Nah, gara-gara itu, wah saya nyari. Nah, ini semua tuh kebetulan gitu loh. Jadi, itu kalau dulu ndak dibeli kehilangan sejarah. Kehilangan sejarah, saya cuma mikirkan begini. Dan dulu ada sobeknya loh, dulu ada sobeknya, sudah saya pikir betul. Harganya nggak mahal, karena ya siapa yang mau beli, nggak ada yang mau beli, orang nggak tahu. Tapi saya itu begitu kagumnya, ini hebat ini. Nek sampai saya keliru, ya saya kehilangan uang lah. Ya saya tidak akan bangkrut karena itulah, tidak banyak. Tapi nek nggak saya beli, lantas hilang, musnah, mungkin musnah loh itu. Musnah pasti musnah, tidak ada orang yang mau beli kok. Kehilangan sejarah. Betul. Dan itu membutuhkan keberanian seorang kolektor ya. Makanya saya bilang, seorang kolektor itu harus mempunyai jiwa agak yang adventurous. Ya, berani agak sedikit ngambil sebagai aventur, ngambil risiko itu harus berani. Kalau kita mau main safe, itu ya kita jadi mediocre aja lah. Dan kita walk on the spot lah. Kita tidak akan menemukan yang buat saya paling menarik dalam koleksi itu adalah making new discoveries. Paling challenging, paling exciting, dan kalau benar paling satisfying. Making new discoveries. Discoveries-nya itu new, bisa seniman muda yang belum dikenal orang tapi kita sudah melihat dulu, seperti saya yang mengkoleksi jendela. Tapi bisa juga seniman almarhum old masters yang overlook, dalam arti zaman dia masih hidup nggak begitu diakui, atau karya-karya yang berbeda, yang nyeleneh daripada signature paintings. Saya itu paling suka yang begitu. Semuanya berisiko semua kan? Berisiko semua. Tapi kalau jadi nggak ada yang punya gitu. Oke kawan-kawan, ceritanya Pak Wadi itu makin digali makin menarik. Tapi kita sabar, kita harus mengakhiri sesi ini, dan pada kali lain saya akan datang lagi, akan berbincang-bincang lagi dengan tokoh besar di dunia seni rupa ini, karena sejarah hidupnya itu sangat kompleks. Nggak mungkin hanya kita omongan di dalam waktu yang singkat. Dan Pak Wadi sendiri cerita ke saya tadi bahwa sedang menyiapkan buku autobiografi. Wah, kalau ini jadi heboh Pak. Autobiografi itu sebuah catatan yang betul-betul tulus dari pengalaman langsung. Ditulis oleh beliau sendiri di era pandemi. Wah, ini sudah saya bocorin. Sudah saya bocorkan. Tapi saya mendapatkan cerita tadi, wah ini keren. Ini sebuah warisan penting. Pengalaman seorang kolektor yang penuh pengalaman di dunia Indonesia sendiri dan dunia internasional. Dan saya itu diam-diam sering mengikuti Pak Wadi dari medsos, dari YouTube. Beliau bicara di forum-forum internasional itu saya download semua. saya pelajari apa yang dibicarakan Pak Wadi di dalam forum-forum di Jerman, di mana saja itu ada di YouTube, langsung saya download sebagai data. Karena jarang sekali kita menemukan data-data otentik dari pelaku sejarah itu sendiri. Saya kira cukup sekian dulu Pak Wadi. Wah, terima kasih ini. Salam sehat. Ini nambah semangat lagi. Lupa desa tua. Terima kasih. Salam sehat semua.